Oke Mas, sebentar saya ajukan unmute, silahkan ditanggapi. Ditanggapi dulu, saya ajukan. Ayo ditanggapi. Oke, silakan Mas. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocah Beot. Seperti biasa, Bocah Beot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocah Beot kali ini? Penasaran? Penasaran? Eits, tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak akan ketinggalan dengan materi-materi yang menarik lainnya. Dan juga teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan materi yang menarik ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Baik. Baik, sebelum saya lanjut, yang pertama saya ucapkan terima kasih kembali karena bisa bergabung kembali bersama saya. Ya, kita bisa bergabung kembali di mata kuliah pengantar akuntansi 1. Ya. Untuk itu mudah-mudahan nanti teman-teman ya, sebelum saya lanjut, mudah-mudahan teman-teman yang masih belum menyalakan kamera di sesi berikutnya ya mudah-mudahan masih bertahan ya. Oke, ya. Baik. Baik, sebelum saya memulai, saya minta maaf jika minggu kemarin tidak bisa bergabung ya, tidak bisa mengisi karena ada kesalahan atau ada masalah terkait dengan PLN ya. Jadi mau tidak mau saya geser hari ini dan puji Tuhan hari ini yang masuk dari 32 yang masuk 30 orang, puji Tuhan ya. Baik, artinya apa? Artinya semuanya full masuk ya. Baik. Kalau minggu kemarin ya, saya masuk ke materi ya. Minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan bagaimana kita memahami yang berhubungan dengan siklus akuntansi. Hingga kemarin kita sudah sampai kepada yang berhubungan dengan laporan keuangan. Ya. Kita kemarin sudah sampai kepada laporan keuangan. Dan hari ini sesuai dengan apa yang saya janjikan minggu kemarin yang terkait dengan materi hari ini adalah terkait dengan apa? Jurnal penutup. Ya, terkait dengan jurnal penutup. Ya. Namun saya sebelum saya masuk ke sana ya, sebelum saya masuk ke yang berkaitan dengan jurnal penutup atau materi kita hari ini ya, mudah-mudahan masih ingat dengan materi minggu kemarin. Ya, mudah-mudahan masih ingat gitu kan ya. Iseng-iseng gitu kan, ingat. Ya, ada yang sudah mulai beraksi ya. Ada yang sudah mulai beraksi. Ya Allah, jangan ke saya ya Allah pertanyaannya gitu kan ya. Oke, ya.
Oke, baik ya. Mohon bantuan dari teman-teman ya untuk mengingatkan kembali ya terkait dengan materi kita kemarin yang berhubungan dengan siklus akuntansi. Oke. Ya. Kalau saya tidak salah kemarin itu ada yang bertanya bagaimana jika akun-akun yang muncul pada jurnal penyesuaian itu adalah tidak ada pada neraca percobaan. Bagaimana pencatatannya di dalam kertas kerja atau neraca lajur? Kalau saya tidak salah ada yang bertanya demikian kemarin. Yang ingat bisa langsung jawab. Yang ingat bisa langsung jawab. Yang tidak ingat silahkan ngerepek dulu. Yang ingat silahkan langsung jawab. Yang tidak ingat silahkan ngerepek atau buka buku dulu ya. Silahkan. Tapi kalau prosesnya lama gitu kan berarti masuknya di kategori buka buku ya. Oke. Teman-teman ya, ternyata di kelas kita lumayan banyak yang cowok ya, lumayan banyak yang cowok ya. Selama ini kan jarang sekali kamera-kamera yang on gitu kan ya. Lumayan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, lumayan ya. Lumayan cowoknya. Baik. Berarti saya punya saingan ya. Saya punya saingan di ruangan ini ya. Saya punya saingan di ruangan ini. Kalau cuma saya aja berarti saya tidak punya saingan, berarti saya bebas dan merdeka. Yes. Gitu kan ya. Oke, monggo ada yang jika tidak ada di jalur lajur, maka ada penambahan akun jurnal. Jalur lajur, neraca lajur atau kertas kerja, bukan jalur lajur. Ya, jalur cepat kali ya, jalur cepat. Ya. Bukan jalur lajur ya. Neraca lajur. Oke. Jika tidak ada di jalur lajur, maka ada penambahan akun jurnal. Oke. Cuman satu aja kan di kelas ini? Cuma satu aja. Enggak. Bagaimana gitu kan ya? Bagaimana perlakuannya ya? Saya ulang lagi. Bagaimana perlakuan atas akun-akun yang terdapat di jurnal penyesuaian yang tidak ada dalam neraca percobaan atau neraca saldo? Bagaimana perlakuannya di neraca lajur? Yang jawab baru satu ini. Hei, kamu itu, Tayo, ya. Saya gini aja dah. Ya, kalau itu nggak jawab, saya nggak mulai materi nih, ya. Masa baru hanya cuman masalah minggu kemarin nggak ketemu aja udah lupa gitu ya. Ayo. Dilakukan penambahan akun di bawah akun neraca saldo. Baik, terima kasih. Saya baru dapat 2 orang nih yang jawab.
Apalagi kalau misalnya kelasnya itu bukan kelas live seperti ini ya. Apalagi kalau misalnya kelasnya menggunakan grup WhatsApp aja itu kan ya, menggunakan grup atau menggunakan classroom, sudah ya. Yang jawab itu aja. Sama dosennya juga ditunggu sampai dengan dari jam pertama ya masuk sampai dengan terakhir itu cuma 2 orang aja gitu kan ya. Sampai 1000 C itu cuma 2 orang aja yang berdiskusi, yang lain-lain nggak tahu gitu kan ya. Ayo. Aduh. Gimana ini? Akun ditambahkan setelah akun yang ada neraca saldo. Baik, baru 3 orang. Padahal pesertanya yang ikut ya, yang hadir hari ini ya, yang hadir hari ini adalah 30 orang. Ya, yang hadir 30 orang. Berarti saya baru dapat 1%-nya ya. Nah. Oke. Akun ditambahkan setelah neraca saldo. Membuka akun baru di bawah akun neraca saldo. Baik. Ini baru ada 45. Oke. Saya yakin gini ya. Saya yakin teman-teman itu bisa. Ya, saya yakin teman-teman itu bisa. Cuman karena saya kurang tahu juga ya, apa karena keberaniannya untuk menyampaikan itu kurang atau kurang pede atau apa gitu kan ya, sehingga semua apa yang dipikirkan hilang begitu aja. Akun ditambahkan setelah neraca saldo. Baik ya, baik. Ya, kalau saya nunggu ini materi hari ini nggak kelar-kelar ya, jam berjalan terus bergulir dan bergulir. Ya, oke ya. Sehingga saya cuman kesimpulannya gini ya, kesimpulannya adalah belajar, 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 dan belajar. Oke. Ya. Dan yang paling penting adalah belajar memahami dan melaksanakan. Ya. Jangan belajar untuk mengetahui. Kalau belajar untuk mengetahui, hanya cuman sekejap aja sudah hilang. Tapi harus belajar memahami dan melaksanakan. Jika kalian belajar memahami dan melaksanakan itu sampai kapanpun itu tidak akan hilang di kepala teman-teman. Tapi kalau belajar untuk mengetahui, sudah. Ya, hari ini saya belajar, saya sudah tahu. Ya, ya paling memorinya 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam masih ingat. Ya, begitu besoknya banyak masalah hilang sudah. Itu namanya belajar mengetahui. Tapi kalau kita belajar memahami dan melaksanakan, itu jauh lebih efektif ya, untuk kita bisa menjalankan atau kita bisa mengingatkannya kapanpun yang kita mau. Karena apa? Kita bisa memanggil memori itu kembali. Tapi kalau belajar mengetahui aja, kita susah untuk memanggil. Memorinya itu untuk dipanggil kembali susah. Historinya itu gak susah. Oke ya, baik ya. Garisnya yang perlu garis bawah adalah teruslah belajar ya. Mumpung masih awal-awal, karena jujur teman-teman ya, yang banyak atau yang perlu benar-benar konsentrasi kalian itu adalah di semester awal sampai dengan semester 4. Itu benar-benar kalian harus konsentrasi
Karena kalau semester atas itu sudah banyak banyak pikiran ya. Tapi dari mumpung apalagi teman-teman mungkin ada yang masih barusan lulus ya. Cobalah ya manfaatkan kesempatan. Sayang gitu kan ya. Sayang kalau misalnya hanya beberapa orang aja yang bisa ya. Nanti kalau misalnya saya kasih tugas gitu bingung loh. Akun di di jurnal penyusuan ini mau ditaruh di mana di neraca lajur gitu kan, atau perlakuannya gimana di neraca lajur. Itu ya. Baik ya, saya terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi menyampaikan atau menyatakan pendapatnya ya. Oke ya. Jadi perlakuan untuk akun-akun yang tidak ada di neraca saldo ya pada saat kita menyusun neraca lajur itu adalah ya, puji Tuhan 100% kepada teman-teman yang sudah menjawab ya. Menambahkan akun baru di bawah ya. Di bawah kolom jumlah atau di bawah baris jumlah dari neraca percobaan. Lalu pertanyaan, apakah harus diurut berdasarkan apa? Apakah harus urut berdasarkan urutan akun? Aktiva, pasiva, dan lain sebagainya. Apakah urut? Tidak perlu diurut. Yang perlu diperhatikan adalah hanya urutan transaksi. Ya. Urutan transaksinya di jurnal penyesuaian itu. Jadi tidak perlu urut berdasarkan urutan akun. Nanti pada saat kita membentuk ya, pada saat kita membentuk neraca laporan keuangan ya, pada saat membentuk laporan posisi keuangan, baru kita menyusun berdasarkan urutan. Pada saat menyusun laporan posisi keuangan, baru kita susun berdasarkan urutan yang benar. Ya, berdasarkan urutan yang benar. Tapi di neraca lajur tidak perlu urut berdasarkan akun, khusus untuk jurnal penyesuaian. Tapi diurutkan berdasarkan transaksi. Gitu. Oke, sebentar teman-teman. Oke, baik, mohon maaf teman-teman. Ya, maaf. Ya, ada sedikit kendala. Baik, ya. Itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman ya. Yang perlu harus kita pahami yang berkaitan dengan neraca lajur atau siklus akuntansi. Nah, baik ya, saya masuk kepada materi hari ini yang berkaitan dengan jurnal penutup. Oke, baik ya. Kita masuk ke materi untuk hari ini yang berkaitan dengan jurnal penutup ya. Oke. Yang pertama sebelum kita masuk ke jurnal penutup yang perlu diperhatikan adalah apa? Ya. Ayat jurnal penyesuaian di jurnal penutup, jurnal pada akhir periode akuntansi ya. Habis itu apa lagi? Ya. Jika neraca lajur sudah disiapkan, data untuk jurnal-jurnal ini terdapat di kolom penyesuaian. Nah, pertanyaannya adalah, ya, apa yang perlu kita sesuaikan atau apa yang perlu kita tutupkan atau yang berhubungan dengan jurnal penutup? Oke. Perhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan pendapatan terkait dengan pendapatan. Pendapatan harus diapain? Pendapatan itu harus ditransfer ke ikhtisar laba rugi atau ya
pendapatan itu ditutup ke rekening yang namanya ikhtisar laba rugi. Oke. Maka diperhatikan di sini teman-teman. Ya, ini adalah ya buku besar ya. Ini buku besar T. Di mana ya pendapatan ini pada saat ditutup itu posisinya harus di mana? Ya. Posisinya ikhtisar laba rugi itu adalah di posisi kredit. Karena apa? Pendapatan itu adalah saldo normalnya itu adalah di kredit. Maka harus ditutup. Pendapatan itu dipindah ke debit. Ditransfer ya, makanya ditransfer ke ikhtisar laba rugi. Yang kedua adalah beban. Beban ditransfer juga ke ikhtisar laba rugi. Di posisi mana ditransfernya? Di posisi kredit. Ya. Debitnya apa? Debitnya ikhtisar laba rugi. Nah, jadi judulnya ikhtisar laba rugi atau mendebet ikhtisar laba rugi dan mengkredit beban. Yang ketiga yang harus kita tutup adalah yang berkaitan dengan laba atau rugi bersih. Ya, laba atau rugi itu diapain? Ditransfer ke ekuitas pemilik atau ditutup ke akun ekuitas pemilik. Ya. Yang keempat adalah apa? Yang keempat yang harus ditutup atau yang disesuaikan itu adalah yang berkaitan dengan penarikan atau pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi atau penarikan ini juga ditransfer kemana? Ditransfer ke ekuitas pemilik atau ditutup ke akun ekuitas pemilik. Penarikan tunai jurnal, apa namanya? Saldo normalnya di mana? Saldo normal penarikan di mana? Debit. Debit. Ya. Jika kita mau ditransfer atau kita tutup, maka dipindah ke kredit. Oke, debit. Baik. Catatannya adalah, yang perlu kalian perhatikan adalah, sebagai catatan yang perlu diperhatikan adalah apa? Saldo yang ditampilkan adalah saldo yang telah disesuaikan sebelum penutupan. Urutan berikut menunjukkan proses penutupan. Ya. Jadi ya teman-teman ya. Jadi ya. Saldo-saldo atau nominal-nominal yang dicantumkan atau yang ditutup pada jurnal penutup itu adalah saldo real yang sudah disesuaikan. Sehingga kemarin menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan apa fungsi dari melaksanakan jurnal penutup. Ya, apa fungsinya? Fungsinya itu adalah apa? Untuk membentuk yang berkaitan dengan neraca saldo. Ya. Kegunaan dari melakukan jurnal penutup atau menyusun jurnal penutup itu adalah untuk apa? Untuk menyusun neraca saldo. Karena kegunaan dari neraca saldo itu adalah digunakan sebagai neraca saldo awal di periode berikutnya. Oke. Maka sebagai ilustrasi adalah kita perhatikan di sini. Ya. Yang pertama adalah ya, yang pertama coba kita lihat di situ. Dia katakan gini,
Debit setiap akun pendapatan sebesar saldonya dan kredit ikhtisar laba rugi sebesar total pendapatan. Ya. Pada saat melakukan proses penutupan dia katakan apa? Debit setiap akun pendapatan sebesar saldonya dan kredit ikhtisar rugi laba sebesar total pendapatan. Artinya apa teman-teman? Ya. Mendebit semua akun-akun pendapatan sesuai dengan nominalnya. Ya, jika akun pendapatannya ada 3, maka disusun berdasarkan 3. Misalnya pendapatan sewa, pendapatan jasa, pendapatan usaha, maka itu diurut. Di kreditnya adalah sudah jelas, kreditnya adalah akun ikhtisar rugi laba atau laba rugi, ya. Saldonya adalah sebesar total keseluruhan pendapatan. Maka contohnya seperti ini. Ya, saya akan melihat di sini ada ya dari kasus-kasus kita atau dari neraca sebelumnya ada pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Ya, maka jika kita tutup ya saldonya itu kan sebesar berapa? 16 ya. Untuk pendapatan jasa saldonya adalah sebesar 16.840. Pendapatan jasanya adalah 120. Ya. Maka jika ditutup ya dipindah ke debit. Ya. Ini adalah saldo. Saldo normal kan di kredit. Jika ditutup maka dirubah ke sini. Sorry. Maka dirubah ke sebelah debit. Begitu juga apa? Begitu juga pendapatan jasa yang 120 dipindah ke debit. Lalu lawannya apa? Ya, lawannya itu adalah atau pasangannya itu adalah ikhtisar rugi laba. Ya, di sebelah mana? Di sebelah kredit. Sebesar apa? Sebesar total saldo pendapatan. Nih. Jadi ini total, maka dipindah di sisi kredit. Ya. Lalu yang kedua adalah yang kedua ya. Yang kedua dia katakan apa? Yang kedua tadi dia katakan apa? Beban ditransfer ke ikhtisar rugi laba. Maka dia katakan apa sih? Debit ikhtisar laba rugi sebesar total beban dan kredit akun beban sebesar total semua akun beban. Oke. Perhatikan di sini teman-teman. Di sini akun beban itu banyak banget. Ya, ada beban upah, beban sewa, beban utilitas, perlengkapan, rupa-rupa, asuransi, dan beban depresiasi. Ya. Karena dia katakan apa? Debit ikhtisar laba rugi sebesar total beban dan kredit akun beban sebesar total semua akun beban. Jadi tidak perlu ditutup satu-satu. Ya. Kalau mau ditutup satu-satu juga ya sebetulnya kalau mau tutup satu-satu juga boleh ya jika tidak ada kerja lain yang perlu dikerjakan ya. Jadi ditutup satu-satu per akun ya. Oke ya. Ini adalah saldo beban, itu adalah di debit ya. Maka harus ditutup. Ya. Ini total ya. Total saldo ini adalah total dari keseluruhan beban. Maka ditutup ke sini. Ya. Karena saldo normalnya ada di debit, maka ketika kita tutup maka harus di kredit. Ya. Nih. Harus ditutup. Ya. Sorry. Mana? Hilang. Belum tulis. Oke. Oke. Ya. Oke. Tarik, Bu. Ulo. Ulo. Hati-hati. Baik ya. Saya lanjut ya. Baik, saya lanjut.
Baik, saya lanjut teman-teman. Ya, tadi saya bilang adalah kalau kita menutup, ya, kalau ditutup maka akan seperti ini. Ya, ikhtisar laba rugi di debit dan kreditnya adalah beban total keseluruhan beban. Ya, ikutan masker. itu yang kedua. Yang kedua. Dewi hilang. Iki lho lak manusia ular sih lanang iki. Oh, diganti ta, kan film biasa. Bukan manusia. Oke, baik ya, baik. Yang berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga tadi dia katakan apa? Ya. Laba rugi ditutup ke ekuitas. Dia katakan debit ikhtisar laba rugi sebesar saldonya, yakni laba bersih dan kredit akun ekuitas pembeli, ya. Sebesar saldo laba bersih. Ini maaf ya, mohon maaf ada kesalahan tulis ya, laba ya. Jadi cuma laba, ada kesalahan tulis ya, ada kesalahan penulisan. Baik ya. Dia katakan apa yang ketiga ya? Karena tadi yang ketiga adalah laba atau rugi ditransfer ke rekening ekuitas pemilik. Maka jurnalnya adalah, ya kalau mau dibocor, mendebit ikhtisar laba rugi sebesar saldonya, ya, laba atau rugi, ya, dan kreditnya adalah akun pemilik, ya, ekuitas pemilik. Maka akan kita coba lihat di sini, ya. Oke, perhatikan di sini, ya. Karena tadi adalah, ya, tadi di ikhtisar laba rugi itu sudah ada dua akun di sana. Ya, pertama tadi adalah akun apa? Laba. Ya, penutupan apa? Yang dikredit ini adalah penutupan pendapatan yang 16 juta. 16.000. 16.000 adalah saldo dari penutupan atau pendapatan ditransfer ke ikhtisar rugi laba. Nah, yang sebelah debit ini adalah apa? Penutupan dari beban, ya, penutupan dari beban, ya. maka dari laporan laba rugi, labanya adalah sebesar 7.205. Maka di debit, ya, katakan debit ikhtisar rugi laba, debit 7.205 dan kredit ekuitas pemilik, ya, debit ekuitas pemilik. Nah, maka kalau dihitung menjadi ekuitas pemiliknya, saldo akhirnya menjadi berapa? Itu sementara menjadi 32.205. Bagaimana dengan ikhtisar rugi labanya? Ikhtisar rugi labanya sudah jadi berapa? Sudah jadi 0. Ya. Pada saat kita mau menutup, ya, pastikan ikhtisar rugi laba ini tidak ada saldo yang tersisa. Setelah kita menutup, yang pertama adalah pendapatan, beban, habis itu menutup laba atau rugi, ya. Pastikan di sini adalah, ya, ketika kita menjumlah atau mencari saldo akhir dari ikhtisar rugi laba itu adalah pastikan harus 0. Jika di sini adalah bukan 0, maka, ya, itu sudah salah. Itu sudah salah. Ya. Akhirnya dipastikan 0. Dan di sini adalah ekuitas pemiliknya menjadi 32. Dan akun apa lagi yang belum kita tutup? Tinggal yang terakhir,
ya. Yang terakhir yang harus perlu ditutup adalah terkait dengan penarikan tunai atau pengambilan pribadi. Oke, sebentar. Oke, baik. Baik, teman-teman, kita lanjut ya. Tinggal yang terakhir ya. Tinggal yang terakhir yang perlu kita tutup adalah apa? Ya, adalah penarikan tunai. Di mana tadi dia katakan ya, penarikan tunai itu ditransfer ke ekuitas pemilik. Oke. Ya. Maka kita akan coba lihat bersama bagaimana proses penutupnya. Nah, dia katakan apa? Debit akun ekuitas pemilik sebesar saldo penarikan pribadi dan kredit akun penarikan pribadi sebesar saldonya. Oke. Artinya apa? Ya, pada saat menutup maka jurnalnya adalah mendebit ekuitas pemilik dan mengkredit penarikan pribadi atau prefer. Ya. Dari mana kita mengambil nilainya? Maka kita akan ngambil dari laporan ekuitas pemilik. Ya. Di laporan ekuitas pemilik ya atau perubahan modal ya, maka kita akan menutup terkait dengan prefer atau penarikan pribadi. Di mana tadi ya saldo ekuitas pemiliknya itu adalah ada saldo 25 juta yaitu dari apa? Dari investasi awal. Yang kedua adalah ada penambahan saldo dari apa? Dari laba bersih. Ya. Kita akan melihat saldo prefer. Ya, prefernya itu adalah saldonya di debit sebesar 4 juta. Di debit ya, di debit 4 juta. Maka jika kita mau proses penutupan adalah mendebit ekuitas pemilik dan mengkredit penarikan tunai. Berapa saldo prefernya? Saldo prefer menjadi 0. Ekuitas pemilik saldo akhirnya menjadi berapa? Menjadi 28.250. Ya. 25 ditambah 7.205 dikurangi dengan 4.000. Maka saldo akhirnya adalah 28 ini, 28.205. Lalu kalau kita mencari bagaimana pengaruhnya gitu kan ya ekuitas pemilik. Saldo akhir 28.000 ini ya, 28.205 ini akan dilaporkan atau akan muncul pada neraca saldo. Ya, akan muncul pada apa? Pada neraca saldo. Ya. Akan dilihat seperti ini. Baik, saya tampilkan. Oke. Setelah ayat jurnal penutup diposting, semua akun nominal memiliki saldo nihil. Ya, itu yang saya sampaikan tadi adalah pada saat kita nutup itu harus semua pastikan itu adalah nihil, 0. Lebih khusus yang ikhtisar rugi laba karena di ikhtisar rugi laba itu mendapat ya Pak, mendapat 3 akun. Yaitu dari pendapatan masuk, habis itu dari beban masuk, ya, dan juga mengeluarkan apa ikhtisar itu sendiri ke mana? Ke ekuitas pemilik. Maka dia katakan yang perlu dicatatkan apa? Catatannya adalah setelah ayat jurnal penutupan diposting,
semua akun nominal memiliki saldo nihil. Saldo nominal itu apa aja? Ya, akun-akun nominal, akun pendapatan, akun beban, dan akun prive. Maka akan muncul neraca saldo setelah penutupan akan seperti ini. Neraca saldo penutup. Neraca saldo penutup ini yang akan digunakan sebagai apa? Sebagai neraca awal periode tahun 2017. 31 Desember, maka neraca ini digunakan sebagai neraca awal pada tanggal 1 Januari 2017. Ini saldo awal yang digunakan. Ya. Maka yang muncul semua di sini adalah semuanya adalah akun real. Bukan akun nominal, tapi akun real. Inilah akun real. Ada akun aset. Mulai dari aset tetap, aset lancar. Ada akun pasifa. Pasifanya itu ada apa? Ada utang. Ada apa? Ada ekuitas. Prive sudah tidak lagi di sini karena sudah ditutup. Laba rugi tidak lagi sini karena sudah ditutup. Pendapatan sudah ditutup. Beban sudah ditutup. Maka di sini semua muncul adalah akun real, bukan akun nominal lagi. Oke, terakhir. Ya. Kalau kita mau melakukan yang terkait dengan analisis keuangannya adalah ya dari proses yang kita sudah jalani ya, dari jurnal penutup atau dari neraca yang sudah kita bentuk dan lain sebagainya. Kalau kita mau menganalisa keuangan yang berhubungan dengan bagaimana ya tanggung jawab atau bagaimana kemampuan seorang perusahaan. Yang pertama adalah kita menggunakan apa? Kita menggunakan rasio modal. Ya, kalau menggunakan rasio modal maka rumusnya adalah modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Ya. Maka modal kerjanya itu adalah menjadi 6.000 ya, 6.455. Ini artinya apa? Ya, kita lihat. Artinya apa ya? Artinya di sini menunjukkan atau memperlihatkan kemampuan perusahaan itu dalam apa? Dalam melunasi kewajiban lancar. Ya. Artinya apa? Ya, modal kerja dia yang 7.846 itu ya, dia bisa menyelesaikan liabilitas lancarnya bahkan ya bisa 6 kali lipat. Yang kedua ya, yang sering digunakan juga adalah yang berkaitan dengan analisis rasio lancar ya. Kalau menggunakan analisa rasio lancar, maka rumusnya adalah rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Maka rasio yang muncul adalah 5,64. Yang ini akan berarti apa? Artinya ya, rasio lancar dapat digunakan untuk apa? Membuat perbandingan lintas perusahaan dan dengan rata-rata industri. Artinya apa? Rasio lancar ini akan membandingkan atau akan digunakan sebagai perbandingan ya, perbandingan terkait dengan aktivitas dari perusahaan tersebut kepada perusahaan yang lain ataupun rata-rata industrial. Ya. Bagaimana kita menghitung rata-rata industrial? Ya. Bagaimana menghitungnya? Untuk menghitung yang terkait dengan rata-rata industrial, ini terkait dengan rasio-rasio, ya, ada rasio probabilitas, liabilitas, dan lain sebagainya. Ya. Teman-teman akan ditunggu dengan satu mata kuliah yang terkait dengan analisis laporan keuangan. Ya. Untuk memahami, ya, untuk memahami sedalam, ya, atau memahami terkait sejauh mungkin terkait dengan bagaimana kita menggunakan rasio-rasio keuangan, ya. Itu kalian akan berjumpa dengan salah satu mata kuliah, ya, yaitu mata kuliah analisis laporan keuangan.
Kapan itu? Ya, nanti. Ya, nanti kalian kalau sudah menginjak ke semester 5 ke atas. Ya, nanti kalian memahami terkait dengan rasio-rasio keuangan. Ya, ada rasio probabilitas, solvabilitas, likuiditas. Ya, lalu pembagiannya juga ada rasio probabilitas itu ada apa aja. Ya, itu nanti ya. Nanti kalian akan temukan itu dan menemukan jawabannya itu pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Oke, teman-teman, dengan demikian untuk materi yang berkaitan dengan memahami siklus akuntansi adalah sudah berakhir sampai di sini. Ya. Untuk materi materi siklus akuntansi adalah sudah berakhir sampai di sini. Ya, sudah berakhir sampai di sini. Oke. Jika sudah sampai di situ, apakah materi kita sudah berakhir? Belum. Untuk satu materi sudah selesai, yaitu materi 4 terkait dengan siklus akuntansi, kita sudah tuntaskan hari ini. Maka untuk selanjutnya, ditunggu materi yang berkaitan dengan sistem akuntansi. Untuk materi sistem akuntansi kita akan bahas di hari Jumat depan. Hari Jumat besok ya. Kita akan bahas di hari Jumat terkait dengan materi sistem akuntansi, yaitu materi 5. Ya. Kalau tadi adalah materi 4 terkait dengan siklus, kita akan berlanjut ya. Nanti setelah itu baru ya mudah-mudahan nanti cukup waktunya untuk kita bisa menyelesaikan sampai dengan materi yang saya targetkan untuk semester ini. Maka setiap materi itu tidak harus selesai begitu aja ya. Setelah materi 4 selesai, sudah pasti ada apa? Pasti ada oleh-oleh. Iya dong ya. Jadi contohnya kalau kita mau ke mall, mau kemana pun kita pergi, pasti pulangnya tuh bawa apa? Ya, bukan bawa capek ya, tapi bawa pengalaman, bawa keindahan atau apapun yang kalian lihat. Ya. Sehingga apa? Sehingga kalian pasti teringat terus, oh kemarin saya ke sana, saya lihat ini dan bla bla bla. Ya, begitu juga materi hari ini. Materi siklus akuntansi itu tidak berhenti hanya kita melihat, mengetahui, tapi harus dilaksanakan. Kan gitu? Harus dilaksanakan. Ya. Sehingga hari ini saya akan memberikan oleh-oleh ya. Hari ini saya akan memberikan oleh-oleh. Besok silakan update untuk classroom, pasti akan muncul di classroom tugas apa yang perlu kalian selesaikan yang berkaitan dengan siklus akuntansi. Ya, nanti saya akan update di classroom terkait dengan oleh-oleh teman-teman. Mudah-mudahan oleh-olehnya enak ya. Tapi biasanya kalau saya kasih oleh-oleh itu pasti enak. Ya. Buktinya nilai-nilai dari oleh-oleh sebelumnya nilainya bagus-bagus semua ya. Maaf saya belum bisa publik ya, saya belum bisa balas semua ya. Jadi saya sudah lihat wah oleh-olehnya yang saya kasih wah enak-enak semuanya, renyah gitu kan ya, renyah. Buktinya hasilnya kan juga renyah gitu kan. Oleh-olehnya renyah, hasilnya renyah. Ya. Baik, untuk itu teman-teman waktu yang tersisa ya mungkin saya butuh waktu 10 menit kali ya, 10 menit untuk membuka kesempatan kepada teman-teman untuk berdiskusi yang berkaitan dengan materi hari ini. Jika ada yang mau berdiskusi, silahkan. Saya berikan kesempatan kepada semuanya.
Sorry, saya salah link. Sorry, salah. Pengantar akuntansi 1 di manakah dia? Oh ini. Maafkan saya. Ya, ini ya. Ini daftar hadirnya ya. Sebelum saya menanggapi ya. Daftar hadir sudah saya share di kelas di chatbox ya. Kalau mau diakses dulu aja ya, nanti baru diisi. Baik. Mungkin ada yang baru masuk, saya share kembali. Oke. Baik. Ada siapa nih? Oke. Sebentar. Saya ajukan unmute ya, Mas. Sebentar. Di mana dia? Sebentar, saya cari dulu namamu di mana ini. Wah, yuk di mana? Oh ini. Ayo, kameranya ini lagi tiduran atau gimana ini? Yang mengajukan pertanyaan ini. Sebelum saya lagi tiduran atau gimana? Oke. Enggak, saya ajukan unmute. Silahkan ditanggapi. Ya. Oke. Saya mau tanya, Pak. Silahkan. Jurnal penutup itu apa perlu itu di jurnal dulu baru ditaruh di buku besar atau langsung di buku besar kan? Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih Mas Yudi ya. Langkah yang terbaik itu adalah di jurnal dulu baru dibuat buku besar. Ya, dari di jurnal dulu, habis itu buku besar. Makanya tadi saya stepnya mendebat apa, baru kita bentuk ke buku besar. Ya, kalau mau ditembak langsung juga boleh. Tapi sebetulnya gini teman-teman, prosesnya memang harus di jurnal dulu. Ya, kalau kita mau menggunakan manual, ya, itu pun sama, harus jurnal dulu, baru buku besarnya. Ya, karena stepnya seperti itu, bukan dari buku besar dulu baru jurnal, bukan. Ya, tapi dari jurnal dulu baru buku besar. Nah, sama halnya juga kalau menggunakan komputerisasi. Komputerisasi itu kita tidak membuat buku besar. Ya. Kalau menggunakan komputer itu tidak membuat buku besar, tapi kita hanya membuat jurnal. Ketika kita sudah membuat jurnal, secara otomatis itu dia akan langsung masuk ke buku besar. Kalau menggunakan sistem, ya menggunakan komputer, kerjaan kita hanya cuma apa? Kita hanya menginput jurnalnya aja. Ya, menginput jurnalnya dengan benar sesuai akunnya, ya, maka secara otomatis laporan keuangan itu akan terbentuk sendiri. Tapi kalau manual maka stepnya harus jurnal dulu baru buku besar. Karena apa? Karena pada saat kita membuat buku besarnya itu sudah menunjukkan saldonya itu adalah 0. Ketika saldonya tidak 0 maka ada yang salah. Oke, gitu ya Mas? Ya Bang. Ada lagi? Sudah? Baik. Saya ke yang lain. Yang lain ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Iya. Ada? Baik. Ini sepertinya, wah, sepertinya semuanya sudah paham. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan semuanya sudah oke. Tinggal oleh-olehnya. Pak, kasih oleh-oleh Pak. Oke ya teman-teman, gini ya.
satu hal yang perlu saya garis bawahi dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman ya. Di kondisi yang sekarang ya, memang terkait dengan kita membuat buku besar, kita memposting itu ya, memposting atau membentuk jurnal neraca percobaan, kertas kerja ya, habis itu laporan keuangan ya. Sekarang sebetulnya tugas kita sudah terbantu dengan komputer. Ya. Untuk membentuk laporan keuangan itu sudah terbantu dengan komputer. Karena apa? Tugasnya menginput. Menginput apa? Menginput jurnal. Kita hanya tugasnya adalah membuat jurnal. Selebihnya siapa yang mengerjakan? Selebihnya adalah apa? Alat atau software. Tinggal kita berhati-hati dalam memasukkan kolom ya, yang seharusnya di debit tapi di kredit. Itu hati-hatinya di situ aja. Untuk masalah yang lain-lain, neraca percobaan itu sudah terbentuk sendiri. Buku besar sudah terbentuk sendiri. Neraca lajur terbentuk sendiri. Laporan keuangan terbentuk sendiri. Tinggal kita apa? Tinggal kita memanggil output, ya. Sehingga di awal saya katakan apa? Proses hasil atau output dari proses akuntansi atau siklus akuntansi itu adalah apa? Laporan keuangan. Kalau secara manual, ya, itu akan apa? Itu akan susah. Karena apa? Kerjaan kita mulai dari kita mengiktisar, ya, mengiktisar transaksi itu ya. Dari stepnya itu, mulai dari dokumen dikumpulkan, diiktisar, diurutkan, habis di jurnal, setelah jurnal memposting, sampai dengan proses pembuatan laporan keuangan. Begitu salah, balik lagi menggunakan stipo apa segala macam. Kalau salah kan ya, ditipo apa segala macam. Wah, kalau sekarang sudah dipermudah. Tapi apa yang sulit di kita sekarang? Yang sulit adalah bagaimana kita membaca laporan keuangan tersebut. Kita bisa membuat jurnal, kita bisa memanggil atau mengambil output dari proses akuntansi. Tapi bagaimana kita membacanya? Nah, software tidak bisa membaca terkait dengan outputnya, ya. Output yang berupa hard copy yang berupa hard copy itu dia tidak bisa membaca. Jadi tugas kita adalah kita harus membaca dan menganalisa output tersebut. Tugas kita bukan lagi diproses ya. Tugas kita bukan lagi diproses. Ya. Nanti di sistem informasi akuntansi kalian akan memahami, ya. Tugas kita itu adalah di input data. Di input data akuntansi, di input data transaksi. Bagian proses, penyimpanan apa segala macam, itu tugasnya software. Output tugas kita. Untuk apa? Membaca dan menganalisa. Ya. Kalau teman-teman sekarang mah gak mudah ya. Karena saya yakin dan percaya semua hampir mungkin kalau yang usaha yang kecil-kecilan gitu kan, yang kaki 5 apa segala macam mungkin belum menggunakan software akuntansi, tapi mereka sudah menggunakan yang namanya buku harian gitu kan ya. Ada aplikasi yang terkait dengan pencatatan harian. Ya. Tapi setidaknya itu sudah bisa mengidentifikasikan pendapatan yang diterima. Kalau zaman saya dulu masih manual, ya. Ya. Namun pertanyaan seperti ini ya, kalau semuanya komputer ngapain kita belajar kan gitu ya. Mungkin ada yang dalam pikiran teman-teman ada yang pikir, ya kalau semuanya software, ya ngapain kita belajar kan gitu. Ya. Kita belajar untuk apa? Untuk bisa memahami. Jangan sampai kita dimanfaatin oleh software. Ya, kalau kita tidak paham, software mau berkata apapun, mau proses kayak gimana pun, menurut kita semua benar kan gitu. Makanya kita harus belajar. Ya. Karena apa? Software itu yang buat siapa? Yang buat adalah kita. Ya. Makanya saya bilang peran kita kurangnya cuma di satu. Peran kita adalah kurangnya di proses. Yang melakukan proses adalah sistem.
Tapi yang membentuk proses itu adalah siapa? Kita. Itu ya. Jadi itu pentingnya kita belajar. Bukan berarti ya kalau semuanya akuntansi softwarenya ada, ngapain kita belajar kan gitu. Ngapain kita belajar? Ya. Tapi pertanyaannya adalah sistem itu terbentuk oleh siapa? Oleh manusia. Kalau kita tidak memahami terkait dengan akuntansi, bagaimana kita membentuk software, bagaimana kita membentuk sistem, kan gitu. Ya. Atau misalnya ya, kita percaya saja sama orang IT deh ya. Karena orang IT pasti tahu dah prosesnya kayak gimana, karena pasti ada notebook apa segala macam ya. Jangan sampai kita juga dibodohin kan gitu, atau diakal-akalin gitu. Karena kita sudah tahu, saking percayanya sama sistem, sama software, ya sudah ya. Outputnya mau nggak mau apapun ya sudah. Ya. Karena apa? Karena kita tidak punya dasar. Itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi kita boleh percaya kepada sistem ya, tapi ingat ya, sistem atau software itu ada itu karena kita. Maka kita sebagai manusia adalah harus memiliki dasar yang kuat. Oke. Baik, sebentar saya cari dulu namanya siapa ini? Muhammad Faisal. Oke, sebentar. Oke, Mas, sebentar. Saya ajukan unmute. Silahkan ditanggapi. Ditanggapi dulu. Saya ajukan. Ayo, ditanggapi. Oke, silakan, Mas. Pak, saya mau tanya. Ya. Berarti untuk kalau pengerjaan itu harus lebih baik manual dulu sebelum otomatis apa gimana, Pak? Biar hasilnya yang sesuai gitu. Baik, terima kasih, Mas. Ya, ini pertanyaannya sangat bagus. Pak, bagaimana untuk dalam pengerjaannya? Apakah kita manual dulu atau sistem dulu? Gitu kan ya. Pertanyaan sangat bagus ya. Yang perlu saya garis bawahi adalah terkait dengan yang saya sampaikan tadi ya. Apakah kita harus manual dulu ya? Cuma sederhana gini ya. Sekarang ada sistem, ngapain kita pakai manual? Kan gitu. Ada software, ngapain kita manual? Yang kita pahami aja adalah bagaimana kita menginputnya. Bagaimana kita, misalnya aset itu normalnya di mana? Pasifa normalnya di mana? Itu yang perlu kita pahami. Jadi tidak perlu lagi kalau kondisi yang sekarang di tempat kerja teman-teman ada software akuntansinya, ngapain capek-capek manual? Tidak perlu lagi membuat jurnal secara manual, tapi cuman kita pahami konsepnya. Oh, transaksi seperti ini, jurnalnya seperti ini, tinggal kita langsung input ke sistem. Kerja kita adalah cuma langsung input. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya memang ya kalau ada kebutuhan khusus ya terkait dengan laporan keuangan untuk manual ya silakan aja gitu kan ya. Cuman masalahnya gini ya, zaman sekarang pakai manual masih jadul ya. Sudah jadul kalau manual. Ya. Bukan berarti gini ya, bukan berarti ya. Tadi saya bilang, bukan berarti karena semuanya software, kita tidak perlu belajar. Itu salah. Ya. Karena software itu terbentuk, itu karena kita. Kita harus pahami dulu sebelum kita membuat software atau membuat sistem. Sistem terbentuk karena kita. Kalau kita tidak punya dasar, tidak punya pemahaman, atau tidak punya pengetahuan, bagaimana kita membuat sebuah sistem. Jadi itu ya, terkait dengan akuntansi ya. Kalau sudah ada sistemnya, ada software akuntansinya, tidak perlu capek-capek menggunakan jurnal manual, tidak perlu. Ya, cukup yang manual itu adalah cuman oret-oretan aja gitu kan ya. Kalau kita masih bingung sebelum kita input ya, sebelum kita input ke sistem, cukup kita buat oret-oretan aja gitu kan ya. Buat coret-coretan aja. Oh, jurnalnya gini. Awalnya seperti ini, berarti larinya kemana? Nah, itu buat oret-oretan aja. Kalau kita sudah paham apa yang mau kita catat atau mau kita input, baru di-input. Itu. Ya, apalagi kan kalau outputnya tinggal kita apa? Tinggal kita panggil aja output hasil atau hasil proses dari sistem yang ada atau software yang ada, ya. Jadi outputnya tinggal kita print ya dalam bentuk hard copy atau soft copy ya.
Kita print, yang lebih baik kita print soft copy aja, apa hard copy. Karena kalau kita print, kalau kita dalam bentuk hard copy itu lebih mudah untuk kita ngecek gitu kan ya. Apakah outputnya sudah benar. Kerjaan kita cuma di situ ya. Kerjanya cuma 2 kali gitu kan ya. Di depan terkait dengan input dan di belakang yang terkait dengan apa? Analisa atau cross check, pengecekan apakah output dari proses akuntansi itu sudah benar. Ya, tinggal kita lihat, oh sudah benar. Kalau sudah benar tinggal centang-centang aja gitu kan ya. Tinggal centang-centang, oh ini benar, oh ini benar, ini benar-benar. Selesai gitu kan ya. Setelah semuanya benar, baru kita melakukan analisa. Oh kalau nilai modal kerjaan seperti ini, bagaimana kemampuan kita? Kalau asetnya seperti ini, bagaimana kemampuan kita? Habis itu harus kasnya bagaimana? Itu aja yang perlu dikerjakan. Kunci utamanya adalah cuman di bagian kita dalam input data. Input data akuntansi itu harus benar. Ya. Baik itu ya Mas, ya. Jadi kalau sudah ada sistem, sudah ada software, ya ngapain juga kamu menggunakan manual. Ya. Manual itu cuman jaga-jaga aja kalau misalnya diperlukan. Makanya kita belajar untuk terkait dengan akuntansi itu kan, misalnya softwarenya gagal, sebelum ada penggantian software baru, maka kita harus kerjakan manual, ya. Nah, petahkanya kalau misalnya kita tidak punya ilmu terkait dengan akuntansi, ya, bagaimana kita mengerjakan manualnya, kan gitu? Karena kita sudah bergantung kepada sistem. Karena bergantung kepada sistem, bergantung kepada software, maka kita tidak belajar terkait dengan teorinya. Itu akan bahaya. Sehingga begitu ada problem, kegagalan sistem, kita bingung mau ngapain gitu kan ya. Itu ya. Jadi pentingnya belajar akuntansi itu ya. Oke, ada lagi Mas? Sudah, oke baik. Jadi gitu gitu teman-teman ya. Jadi jika ada sistem ya nggak perlu capek-capek manual ya. Tulisan itu cuma oret-oretan aja sebelum kita input. Karena inputan kita itu ya, input ke sistem itu adalah sebagai faktor utama penentuan dari proses. Kalau kita sudah salah input, maka prosesnya, sistemnya juga pasti jalannya. Karena apa? Sistem sudah terbentuk dengan rapi gitu kan ya. Oh, aset larinya ke B. Habis itu pasifa larinya ke C. Ya, namun karena kita salah input, ya salah dikit aja, ya akhirnya apa? Aset yang harusnya lari ke B, tapi larinya ke C. Akhirnya munculnya apa? Outputnya pasti gagal. Oke, gitu teman-teman. Ada lagi? Sudah? Sudah? Oke, baik ya. Kalau sudah, maka saya minta untuk senyum terbaik dari teman-teman ya. Sepertinya saya belum melihat senyum-senyum dari teman-teman. Silakan. Senyum terbaik dari teman-teman silakan. Oke. Ada beberapa yang belum menyalakan mungkin. Baik ya. Saya minta senyum terbaik dari teman-teman ya. Jika hari ini ilmunya bermanfaat buat teman-teman, jika hari ini materi terkait dengan siklus akuntansi itu sangat berguna bagi teman-teman, dan jika materi hari ini tidak membuat ya kalian itu mengharapkan software yang berjalan, maka berikan senyum terbaik dari teman-teman, senyum bahagia. Jika perlu kasihkan jempol silahkan. Maka saya ambil gambar teman-teman dari hitungan 3, 2, 1, action, tahan. Oke, baik. Oke, ya. Karena di monitor saya itu ada 2 layar ya, maka saya dulu tahan ya. Oke, baik teman-teman. Itu aja yang perlu kita diskusikan malam ini, itu aja yang perlu kita sharing untuk hari ini terkait dengan materi 4 siklus akuntansi. Maka
kita akan ketemu kembali ya, ketemu kembali di hari Jumat besok ya untuk membahas terkait dengan materi kita, materi yang kelima. Ya. Oke teman-teman, semoga hari ini semua apa yang kita pelajari, semua apa yang kita simak, semua apa yang kita dengar, semua apa yang kita lihat akan memberikan dampak positif kepada kita semua, memberikan dampak yang sangat bermanfaat bagi teman-teman. Baik untuk pekerjaan teman-teman maupun untuk terkait dengan terkait dengan profesi teman-teman. Semoga kita semua bisa ketemu di hari Jumat besok untuk membahas materi yang keempat, yaitu materi terkait dengan sistem ya. Semoga kita diketemukan dengan keadaan sehat dan dengan keadaan bahagia. Untuk itu, teman-teman, saya akhiri sampai ketemu di hari Jumat depan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Oke, teman-teman. Monggo silahkan jika mau berpamit. Monggo.